Halo Sobat Dunia Maya, di video kali ini kita akan belajar tentang 5 cara bagaimana orang Cina mengatur uang untuk mengumpulkan kekayaan agar terhindar dari hutang. Kebutuhan yang semakin membengkak dengan keuangan yang selalu minus seringkali membuat orang memilih hutang, termasuk salah satunya pinjaman online atau pinjol. Tapi kebiasaan ini tidak boleh terus-menerus dilakukan karena resikonya sangat besar. Yuk kita pelajari dari kebiasaan orang Cina dalam mengelola uang agar terhindar dari hutang dan bisa mengumpulkan kekayaan. Inilah 5 cara pengelolaan uang ala orang Cina. Yang pertama yaitu menginvestasikan pendapatan. Kita harus melakukan investasi pendapatan sejak dini. Ketika terima gaji, jangan lupa sisihkan dahulu 5 hingga 10% dari gaji untuk diinvestasikan. Sebenarnya tidak ada ketentuan berapa persen yang harus Anda sisihkan. Itu tergantung sesuai dengan kebutuhanmu. Orang Cina menyisihkan uangnya sebesar 50% dari gaji atau setengah pendapatan mereka untuk digunakan di masa depan seperti membeli rumah, membesarkan anak, atau membayar layanan medis. Yang kedua yaitu membedakan keinginan dan kebutuhan. Kebanyakan orang saat melihat brand atau produk kesayangannya meluncurkan produk baru dan sedang ada diskon, pasti ada keinginan untuk membelinya. Berbeda dengan orang Cina, mereka bisa membedakan rasa ingin dan benar-benar butuh, sehingga mereka tidak akan tergiur dengan hal semacam ini. Terkadang kita sering membeli sesuatu tanpa melihat itu hanya sekedar ingin atau butuh. Bahkan terlalu menginginkan produk itu, kita membuat statement sendiri yang membuat alasan ingin menjadi butuh. Tidak masalah membeli barang yang kita mau, tapi alangkah baiknya kita mempertimbangkan kembali apakah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kita saat ini. Yang ketiga yaitu hidup sederhana dan berhemat. Banyak dari kita mengira jika orang Cina identik dengan sifat pelit. Kok bisa sih? Sebenarnya jika kita sudah mengenalnya, mereka tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Daripada mengeluarkan uang untuk foya-foya atau membeli barang untuk kepuasan sesaat, orang Cina lebih memilih untuk menabung saja, bukan apa-apa. Mereka hanya lebih memikirkan bagaimana kehidupan mereka di 5 hingga 10 tahun yang akan datang ketika dia tidak memiliki investasi apapun. Alhasil gaya hidup mereka pun sederhana, tidak terlalu tergiur dengan produk branded, dan lebih bisa menekan ego dan juga mengontrol emosi. Yang keempat yaitu berbagi. Untuk sebagian orang memang terdengar aneh, mau kaya kok rajin berbagi. Nah, kalau mau kaya, ya kumpulin uang dan jangan dibagi-bagi. Kalimat ini tidak ada di kamus orang Cina. Berbagi tidak akan membuat mereka miskin atau kekayaannya menyusut. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa orang Cina sebenarnya tidak pelit. Dalam dunia bisnis, memang mereka sangat teliti perhitungan dan sangat menghargai waktu. Namun berbeda jika hal ini untuk kegiatan berbagi. Orang Cina akan mengulurkan bantuan kepada keluarga, rekan, atau yang lainnya. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa orang Cina akan mengutamakan keluarga dari apapun. Baginya, suatu hal yang merupakan berbagi dan membahagiakan keluarga itu bisa membuka aliran rezeki. Yang kelima yaitu memantau diskon dan juga tawar-menawar barang. Ada yang enggan membeli barang harga promo karena takut dibilang nggak punya modal. Gak usah minder, nyatanya banyak orang Cina yang memantau dan menyerbu barang diskonan loh. Karena memiliki fungsi yang sama dan kualitas masih oke, ya kenapa enggak gitu loh. Selain memantau barang diskonan, ternyata orang Cina pandai tawar-menawar. Saat membeli barang, mereka akan menawar barang itu sampai seminimal mungkin. Tentunya harus riset dulu ya, harga pasaran barang tersebut berapa, jangan sampai salah menawar, seperti itu. Melalui kelihayannya dalam proses tawar-menawar, mereka mampu menghemat uangnya sekian persen dari uang yang seharusnya mereka keluarkan. Demikian informasi tentang 5 cara bagaimana orang Cina mengatur uang untuk mengumpulkan kekayaan agar terhindar dari hutang.